Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang larutan koloid. Ini materi kelas 11 semester 2. Saat sekarang ini kan sedang tren minuman yang ada mutiaranya, yang ada susu atau dikasih bubble tea ya. Boba namanya. Lah, boba itu atau bubble itu ya, itu terbuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan air panas, itu kemudian dibentuk bola kecil lalu direbus. Lah hasilnya kan berupa bola kenyal saat kita kunyah. Nah, oleh karena tidak mempunyai warna dan rasa, biasanya boba ditambahkan serbuk coklat atau direndam dalam air gula aren, madu atau sirup karamel kayak gitu. Lah, boba sendiri apa sih? Boba sendiri itu merupakan gel ya, salah satu contoh tipe koloid, yaitu campuran yang terlihat homogen tetapi sebenarnya itu heterogen secara mikroskopis gitu. Lah, apa sih yang dimaksud dengan koloid? Apa contoh koloid lainnya? Maka kita akan mempelajari video pembelajaran berikut untuk lebih mengetahui jenis-jenis koloid dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, perhatikan gambar, ada mentega, pernah melihat mentega, air sungai, susu gitu ya. Susu, mentega, air sungai itu termasuk ke dalam jenis koloid apa sih? Kayak gitu. Kalau merupakan jenis koloid gitu apa gitu. Nah, terus kemudian bagaimana sifat sistem koloidnya? Cara apa saja untuk membuat koloid? Nah, kita akan mempelajari di video berikut. Sistem dispersi. Kalian tahu sirup itu merupakan larutan. Di situ ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Kalian juga pernah minum kopi. Nah, kopi itu suspensi ya, namanya suspensi. Kemudian susu itu juga merupakan salah satu contoh koloid. Nah, apa sih perbedaan dari larutan, suspensi dan koloid ya? Nah, kita perlu tahu dulu sistem dispersi itu apa sih? Sistem dispersi itu adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Untuk lebih jelasnya kita pelajari next berikut ini. Perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Ini aspeknya. Di sini larutan, ini koloid, ini suspensi. Bentuk campuran. Kalau larutan itu homogen, ya kita nggak bisa tuh membedakan mana itu sirupnya, mana itu airnya, nggak bisa. Nah, kalau koloid itu tampaknya homogen, tapi sebenarnya dia itu heterogen, hanya tampaknya aja ya. Kalau suspensi itu heterogen, ya. Jadi, ini kopinya, ini airnya, kita tahu itu ya, kopinya mengendap seperti itu. Kemudian kestabilan, larutan itu stabil, koloid juga stabil, kalau suspensi tidak stabil. Pengamatan mikroskop, kalau larutan itu homogen, kalau koloid itu heterogen. Jadi secara mikroskopik koloid itu terpisah ya, ada yang terdispersi, ada pendispersinya. Kemudian kalau suspensi itu heterogen. Jumlah fase, kalau larutan itu 1, kalau koloid karena heterogen 2, suspensi juga 2. Kemudian sistem dispersinya, kalau larutan molekuler, kalau koloid itu padatan halus, kalau suspensi padatan kasar. Kemudian pemisahan dengan cara penyaringan, larutan itu tidak bisa disaring. Kalau koloid itu tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, tetapi bisa disaring dengan kertas saring ultra. Kalau suspensi itu bisa disaring. Kemudian ukuran partikel. Kalau larutan ya itu kurang dari 10⁻⁷ cm atau kurang dari 1 nanometer.
Kalau koloid itu antara 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm atau 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kalau suspensi itu lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm atau lebih besar dari 100 nanometer. Ini perbedaan larutan koloid suspensi. Sudah paham ya? Next, berikutnya pengelompokan sistem koloid. Ya, ada fase terdispersi, ada medium pendispersi. Ini nama koloidnya, ini contohnya. Kalau padat, terdispersi padat, medium pendispersinya cair, jadi banyak cairnya, padatnya sedikit, cairnya banyak, itu namanya sol. Contohnya itu sol emas, jelly, cat, tinta, air laut. Terus kemudian kalau fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, itu namanya adalah aerosol padat. Ya, contohnya asap, debu padat. Ya, kita kan tahu itu di debu itu kan ada partikelnya ya, walaupun bercampur dengan udara atau gas. Kemudian fase terdispersi padat, medium pendispersinya padat, itu namanya sol padat. Ya, sol padat. Nah, contohnya adalah apa? Paduan logam, kemudian kaca berwarna, itu ya. Paduan logam, kaca berwarna, itu sol padat. Kemudian fase terdispersi cair, medium pendispersinya gas, cair dalam gas, itu contohnya adalah aerosol. Contohnya kabut, awan, kayak gitu ya. Itu sebenarnya cair di dalam gas. Namanya aerosol. Kemudian kalau cair dengan cair itu namanya emulsi. Ya, emulsi. Contoh santan, susu, es krim, kemudian krim, mayones, ya, itu emulsi, cair dalam cair. Kemudian kalau cair dalam padat, ya, itu namanya emulsi padat. Cair pada padat, emulsi padat. Contohnya apa? Keju, mentega, mutiara, ya, itu emulsi padat. Kemudian kalau gas dalam cair, itu namanya buih atau busa, ya. Buih atau busa, contohnya busa sabun, kayak gitu. Kemudian kalau gas pada padat namanya busa padat, ya. Contohnya karet busa, batu apung, kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Dari sini ini dihafalkan. Biasanya sering keluar ya. Kemudian next berikutnya sifat-sifat koloid ya. Sifat koloid itu ada namanya gerak Brown. Ya, gerak Brown itu seperti ini. Geraknya, gerak Brown itu gerak tidak beraturan dia kemana-mana, geraknya acak atau gerak zigzag partikel koloid. Nah, gerak Brown itu terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Nah, suspensi tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel cukup besar sehingga tumbukan yang dialaminya seimbang. Next, berikutnya sifat koloid berikutnya adalah efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu ada cahaya datang ya, di sini menembus sebuah larutan, kemudian ada layar. Kemudian larutan sejati menembus cahaya, berkas cahaya tidak terlihat. Ya. Kemudian ada cahaya, kemudian ada layar. Ini ya, maaf, larutan, kemudian layar. Nah, kalau sistem koloid itu menghamburkan cahaya, berkas cahaya terlihat. Jadi kalau larutan itu tidak meneruskan cahaya, jadi berkas cahayanya itu tidak terlihat kalau larutan sejati. Tapi kalau sistem koloid itu terjadi berkas cahaya itu terlihat, penghamburan seperti gambar di atas ini ya. Cahaya yang masuk di sela-sela pohon ya. Nah, ini terlihat terjadi penghamburan cahaya ya, berkas cahayanya terlihat masuk seperti itu. Itu adalah karena adanya efek Tyndall. Atau juga lampu sorot di kabut ya, lampu kabut itu juga efek, contoh dari efek Tyndall. Kemudian ada adsorpsi ya, adsorpsi itu kemampuan menyerap ion atau
muatan listrik pada permukaannya ya. Partikel koloid itu tidak hanya mengabsorpsi ion atau molekul listrik, tetapi zat lain yang berupa molekul netral. Penggunaan sistem adsorpsi partikel koloid itu ada penjernihan air, kemudian ada penghilangan kotoran pada proses pembuatan sirup, kemudian ada proses menghilangkan bau badan, itu juga cara dari sifat dari adsorpsi. Kemudian penggunaan arang aktif ya. Sifat berikutnya adalah koagulasi ya. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid. Penggumpalan itu namanya koagulasi. Nah, koagulasi yang terjadi karena setiap partikel koloid yang memiliki muatan yang berlawanan itu saling menetralkan dengan gaya elektrostatik sehingga membentuk partikel yang besar dan menggumpal. Nah, ini contohnya sol FeOH3, ini contoh dari koagulasi, ini dikelilingi ion H+ ya, dan sol AS2S3 ini dikelilingi ion S2- ya. Ini contoh dari koagulasi. Next, berikutnya contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah perebusan telur ya. Kemudian pembuatan tahu, pembuatan yogurt, kemudian pembentukan delta di muara sungai, kemudian penjernihan air sungai, pengolahan asap atau debu, dan pembuatan lateks ya, karet hasil sedapan ya, digumpalkan dengan metode koagulasi. Kemudian koloid liofil dan koloid liofob ya. Koloid liofil dan koloid liofob, apa sih perbedaannya ya? Aspek ini aspek, ini liofil, ini liofob ya. Zat terdispersi pada liofil, zat terdispersi dapat menarik atau mengikat medium pendispersinya. Kalau pada liofob, zat terdispersi tidak dapat mengikat medium pendispersi. Kemudian medium pendispersi pada liofil, pengikatan medium pendispersi disebabkan oleh gaya tarik-menarik pada setiap ujung gugus molekul terdispersi. Kalau koloid liofob, penambahan medium pendispersi yang menyebabkan zat terdispersi tidak dapat bercampur dengan baik. Sifatnya, kalau liofil homogen, tidak stabil, tidak tampak adanya medium pendispersi, lebih kental dan membentuk gel ya, ini membentuk gel. Kalau koloid liofob ya, berbentuk encer, tidak stabil, memiliki gerak Brown dan memiliki efek tinda. Contohnya liofil itu agar-agar ya, koloid kanji, cat, lem, gelatin, protein ya, atau putih telur, dan tinta warna. Kalau koloid liofob itu namanya sol emas, sol belerang, sol AS2S3, sol FeOH3 kali gitu. Jadi kalau liofil itu suka air ya, dia itu suka air. Tapi kalau koloid liofob itu tidak suka air gitu ya, sehingga bentuknya sol seperti ini. Bisa dipahami? Berikutnya koloid pelindung. Nah, koloid pelindung itu adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Nah, contoh koloid pelindung itu apa? Gelatin ya, pada pembuatan es krim untuk mencegah pembentukan kristal es yang kasar. Sehingga kalau es krim itu karena ada gelatinnya, dia kan soft gitu ya di mulut, lembut gitu kan, tidak kayak es batu kayak gitu ya, atau es kucir gitu. Karena dia ada koloid pelindungnya namanya, gelatinnya tadi. Kemudian dialisis. Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion yang terabsorpsi sehingga ion tersebut dapat dihilangkan dengan zat terdispersi terbebas dari ion yang tidak diinginkan. Nah, kemudian proses dialisis terjadi pada metabolisme tubuh ya. Contohnya yaitu ginjal sebagai penyaring semi permeabel.
Kemudian ada sistem koloid dalam pengolahan air, ya. Itu ada sumber air, itu air kotor, ya. Kemudian kasih tawas, diberi kaporit, gitu ya. Ini sistem koloid dalam pengolahan air. Kemudian dialirkan ke pasir dan kerikil, gitu. Kemudian dikasih ijuk dan arang aktif, ya. Airnya dilewatkan pada ijuk dan arang aktif. Ya, kemudian jadilah air bersih. Ini cara kerja dari sistem koloid dalam pengolahan air. Kemudian pembuatan koloid, ya. Pembuatan koloid itu ada cara kondensasi. Kondensasi itu menggabungkan molekul atau ion dari larutan, ya. Menggabungkan molekul atau ion dari larutan. Contohnya apa? Dari reaksi redoks, ya. Reaksi redoks ini contohnya adalah pembuatan sol, ya. Sol belerang ini 2H2S plus SO2, ya, menjadi 3S plus 2H2O. Ini pembuatan sol belerang, ini reaksi redoks. Kemudian di sini ada pembuatan sol emas juga, contohnya reaksi redoks AuCl3 plus diberi FeSO4 sehingga menjadi emas Au, ya, padat plus Fe2SO4 3 kali plus FeCl3. Kemudian ada reaksi hidrolisis, ya. Ini yang cara kondensasi itu sebenarnya kan ada dua, ya, cara kimia dan fisika ini. Ini cara kimianya, ya. Kemudian reaksi redoks, reaksi hidrolisis, ya. Contohnya pembuatan sol AlOH3, ya, AlCl3 direaksikan dengan air sehingga menjadi AlOH3 plus HCl. Kemudian pembuatan sol FeOH3 kali, ya. Contohnya ini FeCl3 direaksikan dengan air menjadi FeOH3 kali plus HCl. Kemudian ada reaksi penggaraman, ya. Reaksi penggaraman itu pembuatan garam-garam yang sukar larut, ya. Itu contohnya AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3, ya. Kemudian penjernihan larutan, ya. Penjernihan larutan di sini pembuatan kalium asetat itu dengan penambahan pelarut alkohol. Kemudian kita ke cara dispersi, ya. Cara dispersi itu menghaluskan partikel suspensi, kemudian didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi sehingga dia berukuran koloid. Nah, ini cara dispersi, ada cara mekanik. Cara mekanik ini merupakan cara fisik mengubah partikel kasar menjadi partikel halus dengan alat koloid mil. Ada juga cara busur Bredig, ya. Ini pembuatan sol logam. Logam digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium dispersi, kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Ini cara busur Bredig. Kemudian cara peptisasi, ya, itu endapan diubah menjadi partikel koloid, itu menggunakan elektrolit yang mengandung ion sejenis zat pemecah. Ini contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air. Terus kemudian ada cara homogenasi. Ini cara ini mirip, ya, dengan cara mekanik digunakan untuk membuat emulsi, ya. Ini untuk membuat emulsi. Kemudian ini juga cara kerja dari air tadi, ya. Ini ada air tawas, ini tadi dimasukkan, ya. Gambarnya seperti ini, pasir, kerikil, ijuk, arang, injuk, air bersih, gitu, ya. Oke, kita ke kesimpulan bahwa koloid itu dikelompokkan menjadi, tadi ada sol, aerosol padat, ada aerosol, kemudian emulsi,
emosi padat, ada busa padat ya. Nah, koloid berbeda dengan larutan sejati dan suspensi. Nah, koloid itu memiliki sifat apa? Karena menunjukkan efek tindal dan gerak Brown tadi. Kemudian koloid itu bermuatan listrik. Nah, koloid dibuat dengan cara apa? Tadi ada cara kondensasi dan cara dispersi. Oke, saya ada quote untuk kalian bahwa semua ada waktunya. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Jadi semua itu ada waktunya yang tepat. Seperti Barack Obama ya, menjadi presiden di usia 45 dan pensiun di usia 55. Kemudian Donald Trump itu menjadi presiden di usia 72 ya. Nah, tetapi memang semua itu pada waktunya masing-masing. Jadi kita juga akan seperti itu. Kita akan berhasil juga di waktu yang tepat ya. Kita akan diberikan oleh anugerah Allah itu di waktu yang tepat. Begitu. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalian subscribe, like, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.